Kita lagi berantem juga nggak kan? Oh iya, kalau aku sama dia bisa aja abis lagi berantem, sudah gitu. Oh bisa make up sex gitu? Bukan make up sex kayak bukan make up terus sex. dulu gitu, terus. Ya udah kita baikan dulu gitu, Baikan nanti dulu kita ya. berantem lagi. Habis itu udah diam-diaman lagi, bisa. Serius. Ternyata dia kebutuhan seksnya tuh besar hari. gitu kan. Kalau bisa kayaknya dia tiap hari gitu kan kayaknya. Semua laki-laki langsung saya juga, iya kan, ya kan. Jadi aku mencoba mengimbangi gitu. Halo Mom and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Boba Bobo Bareng. Wah pasti udah menanti-nanti ya. So, saya mau welcoming Nisha dan Andika. Hai. Halo Zoya, terima kasih udah ngundang kita. Aduh, katanya deg-degan kabarnya ya. Iya. Aku seneng deh kalau misalnya datang, aku kan selalu bertanya pada semua couples yang diundang di tempat tidur ini gitu ya, di Boba. Aku selalu nanya kayak apa sih yang nggak boleh ditanya, karena ini kan soal seks dan kehidupan percintaan dan pernikahan kan pasti ada apalah yang udah jangan mbak gitu ya. Mereka berdua yang enggak mbak, tanyain aja apa aja. Habis itu deg-degan tapi Nishanya. Dan katanya Cip, Andika itu ternyata pernah kepengen jadi seksolog. Coba gimana nih? Gimana ini? Aku juga baru tahu gimana konsepnya. Jadi Dulu punya cita-cita 3. Iya. Yang pertama ya jelas ngikutin orang tua lah, jadi pengusaha. Yang kedua pengen jadi astronot, udah nggak mungkin. Oke. Yang ketiga pengen jadi seksolog gitu. Kok bisa tahu sih? Gue aja udah kuliah baru tahu loh. Ternyata ada ya profesi seksolog gitu. Ada dulu sempet ikut minornya psikologi, terus di bawah psikologi itu ada seksologi ya. Kuliah di mana dulu? Di Curtin di Australia. Oh bisa ada major, ada minor ada ya? minornya boleh Ada ngambil. minornya psychology. Iya, psychology. Kamu kenapa nggak terusin? Ya ampun suaminya baru tahu. Oh gitu. Oh iya kan kalau misalnya di Australia mungkin lebih open kan Iya. ya daripada di sini, jadi ada sex educator sama Iya. segala macam. Aku sempet bawa bukunya kan ke rumah, terus udah gitu mama pas lihat apa ini, buku apa ini. Kan nggak apa-apa daripada bawa buku porno, mending Iya. bawa buku seks edukasi kan. Betul, cuman pertanyaannya Terusin jadi enggak. seksolognya. Enggak, ya mungkin jalannya beda. Kan padahal seksolog klinis itu yang latar belakangnya psikologi itu masih relatif sedikit. Paling aku, Mbak Bebeji Maditya, terus Prof. Sarlito gitu. Jadi dikit lah gitu. Masih mau diterusin kan? Gimana? Boleh nggak nanti kalau ada yang konsul gitu kau deg-degan? Nggak apa-apa kan, bisa buat berobat jalan tahu. Oh, iya juga. Ilmunya kan lumayan banget gitu. Jadi saya juga kakak kaget. Gue belum pernah dengar ada orang punya cita-cita menjadi seksolog. Soalnya Gitu ya? menarik sekali, Mas. Ternyata apa yang biasa kita anggap tabu itu ternyata punya dampak yang banyak gitu ke perilaku Dan kita. ada penjelasan saintifiknya Iya. gitu kan ya. Wah, apa dia aja yang nanya ya? jangan Mbak. Kita berdua yang ditanya. Kita berdua yang tanya deh. Sekalian. Mumpung ini hostnya bisa jadi co-host sekarang, silakan Bapak. Yang harusnya jadi presenternya Nisha, tapi sekarang Andika Rustandi saya kan membawakan Bobo bareng. Nah, ini menarik nih karena kamu juga pernah belajar psikologi dan sedikit lah ada seks edukasinya. Waktu lagi PDKT, udah masih ingat nggak sih PDKT-nya? Ingat. Kan 2009 ya, saudara-saudara dia menikahnya gitu ya. Kira-kira waktu lagi PDKT, segala ilmu-ilmu yang berhubungan dengan relationship gitu ya, seks dan segala macam itu yang mana aja tuh yang diterapkan, gitu kan. Kita kan kalau psikologi kan berobat jalan ya, Mom and Dad ya. Jadi aku mau tanya nih yang minornya psychology nih, gitu. Gimana? Dipakai nggak ilmunya? Secara nggak langsung dipakai, tapi karena waktu itu jauh banget ya, dia masih SMA waktu itu. Waktu aku deketin tuh dia Kamu masih udah mupuk dia dari SMA ya? dia tuh masih SMA kelas 2, Tiga. kelas 3 ya? Kelas tiga. Kelas 3. Jadi agak sulit Dan udah lulus kuliah kamunya dong? Aku udah lagi S2 waktu itu. Oh lagi S2? Jauh dulu kayaknya ngeliat dia tuh kayak om-om gitu, gimana sih? Udah tua banget S2 gitu kan. Ini funny story, dia waktu SD sama aku pernah digodain. Jadi dia SD nih kan dulu aku sekolahnya sama dia.
Oh gitu. SD-nya, Oh. SD SMP, tapi abis itu aku keluar. Aku udah di luar, terus aku lagi liburan main ke Bandung, lihat dia SD, terus ada teman-teman aku kan, itu tuh cewek cantik tuh dari lantai 3. Masih SD loh. Kalau Dia masih SD. Kamu ternyata cantiknya awet ya. Konsisten dah. Terus Godain aja, Nisha gitu dari atas. hal terberat yang kalian alami di 5 tahun pertama pernikahan tuh apa dan gimana cara ngatasinnya? batuk banget. Gimana ya? Buka aja nih. Hah? Itu mah kamu. Nggak Buka ya. aja apa masalahnya dan yang penting sih ini cara ngatasinnya. Iya. Itu yang kadang-kadang kalau cuma mau tahu masalahnya doang mah kepo, ya kan? Yang penting gimana cara ngatasinnya. Jadi mungkin di awal pernikahan itu kan aku udah kerja dan aku kerjanya kebetulan banyak di luar kota, banyak di luar pulau, ke luar negeri juga ya waktu itu. Terus dia sementara masih kuliah di Bandung. Ya masalah itu belum terjadi ketika kita memutuskan untuk ayo kita tinggal di satu kota bareng gitu. Di situ tuh baru banyak tuh kok nggak sesuai. Aku banyak gini loh. Tapi itu juga aku belum tinggal di Jakarta, kayak cuman kayak baru weekend aja. Ya weekend di Jakarta. Jadi mulai kayak cari tempat nih di Jakarta, oke kita cari apartemen. Jadi aku kan udah kuliahnya udah akhir-akhir tuh, paling kuliah seminggu 3 hari, sisanya aku ke Jakarta, di Jakarta. Ya. Di situ banyak Kalau nggak tahu dari sisi kamu gimana. Kalau jadi banyak kita nggak ingin Ekspektasi yang nggak terpenuhi ya. Kita nggak pengen mengecewakan dia, jadi akhirnya kita berbohong gitu. Oh ya misalnya kayak gimana? Ya banyak. Banyak lah, dulu tuh dia kerjanya bohong mulu gitu. Mungkin karena mungkin kan gini, aku tuh dulu emang anaknya tuh di rumah nggak pernah main kayak gitulah ya. Mungkin beda lah dengan dia yang main wah kemana-mana gitu. Nah mungkin dia tuh udah jadi kayak dia udah berpikiran duluan nih, aduh si Nisha tuh anaknya di rumah gitu, dia nggak akan mungkin nih ngerti kalau gua harus pergi ada cewek atau ada apa. Jadi dia bohong gitu. Sedangkan aku tuh sebenarnya kalau misalnya lu jujur terus guanya diajak nyemplung. Ya udahlah ya. Atau Gua minimal hayu-hayu aja, kenalin. kayak oke, karena aku tuh anaknya kalau diajak ayo gitu, tapi dianya udah langsung membuat batas gitu loh, kayak enggak, dia mah udah nggak akan bisa, udah gue mendingan bohongin aja gitu. Oh, tapi sebenarnya gini deh, ini klasik banget loh. Banyak yang begitu ya, nggak laki nggak perempuan, ya kan? Kita seringkali suka berasumsi terhadap pasangan kita kayak, aduh dia kayaknya nggak bakal ngerti deh, daripada ribet, gue begini aja deh, white lies, ya nggak, kebohongan putih. Tapi sebenarnya kadang-kadang pertanyaan gue nih gini, kebohongan putih itu sebenarnya kita mencoba melindungi pasangan kita atau sebenarnya kita emang mau melindungi diri kita aja karena kita malas ngejelasin. Iya kan? Sometimes kayak begitu gitu ya. Tapi terus gimana cara kalian ngatasinnya? Ya udah, setelah dari situ Kita udah sampai sempat berantem. Kita udah sampai sampai titik- mau cerai waktu itu juga. titik nol Udah sempat ke pengadilan juga ya kan, udah panggilan pertama, tapi akhirnya udah kayaknya kita harus rujuk. Nah mulai dari situ ya aku Itu juga udah punya anak dong ya? udah anaknya udah 2 waktu itu ya. Udah 2. Nah dari situ ya aku ngomong kayak, kamu tuh sebenarnya jadi diri kamu sendiri aja, nggak usah kayak di depan aku kayak begini, sebenarnya kamu kayak gitu. Aku tuh memang orangnya, maksudnya aku memang begini orangnya. Tapi kalau misalnya kamu mau ngajak, yuk sini deh lihat, kayak aku diajak, maksudnya diajak ikut, aku diajak nyemplung, nggak, aku tuh orangnya bisa adjust kok gitu sebenarnya gitu. Jadi Ya jangan udah. berasumsi ya. Ya itu setelah dia ngomong kayak gitu, baru tuh mulai ada komunikasi, baru mulai bisa kita menyuarakan apa yang kita nggak suka atau apa yang kita belum suka mungkin sama pasangan kita gitu. Ternyata lebih lega ya. Iya, habis itu lega banget, kayak udah nggak ada beban gitu. Ini membangun kepercayaan kan juga susah juga ngebangun kehidupan seksual ya. Iya, itu Lagi juga ya. kesel gimana caranya? Masih. Dan Nah, akhirnya iya, masih nih dia masih ya. Nggak, tapi bukan. Perasaan Maksudnya masa sih? Kalau menurut aku itu yang satu-satunya nggak pernah berubah. Oh. Nggak pernah berubah. Hey, kita lagi berantem juga nggak? Oh iya, kalau aku sama dia bisa aja abis lagi berantem, sudah gitu. Oh bisa make up sex gitu. Bukan make up sex kayak Oh, bukan make up terus sex. dulu gitu, terus. Ya udah kita baikan dulu gitu, Baikan kita dulu ya. berantem lagi. Nah, habis itu udah diam-diaman lagi. Bisa. Serius. Kalian kocak banget sih. Enggak sih, Tapi menurut aku itu yang membuat
Tapi enggak, kalau misalnya udah berhubungan sih aku berarti udah reda emosinya. Dan aku juga tipe orang yang kalau marah nggak bisa lama-lama. Kalau marah ya udah marah, nggak bisa kayak yaudah kita terus diem-dieman sehari 2 hari 3, nggak bisa aku mah. Kalau marah ya marah juga saat itu juga. Tapi mendingan udah selesai aja, keluarin aja semua ya. 2 jam kemudian aku pasti udah nyamperin lagi kayak ya udah jangan marah gitu. Nggak bisa lama-lama. Tapi aku juga impress juga, kehidupan seks kalian tuh nggak berubah. Berubah nggak? Abis punya anak pertama, kedua, ketiga. Nggak, setelah dia ngomong kayak aku mau nih lihat sisi kehidupan kamu yang lebih, kata dia menurut dia tuh lebih wild gitu. Iya. Aku mulai wild. Dia nampaknya ini juga ya, taman safari juga ya. Iya ternyata loh. Fun sekali. Iya dari situ kayak mulai kayak ya udah ya, misalnya dia ternyata seneng kalau misalnya kita explore kamu explore, pakai ini ini dong, kamu pakai ini terus atau enggak ada misalnya kalian tuh suka role play gitu. Enggak sih, bukan enggak cosplay. Ada fase. Iya, tapi bukan role play sih, lebih kayak dia senangnya kayak kamu pakai lingerie dong, gitu. Tapi bukan cosplay gitu kan. Ada yang aku beli baju suster, inget gak? Bukan suster itu tuh sebenarnya lingerie, dia yang pilihin gitu. Dan itu cerita lucu loh itu. Kenapa? Kenapa milih itu? Kita lagi di Singapura nih sama keluarga besar, sama mama segala macam. Terus aku lihat toko itu kan, aku lewat sama dia. Sex shop ya, yang di Orchard ya. Itu bagus banget, aku bilang gitu kan. Tapi kita udah mau check out nih. Terus sebentar ya, aku lari dulu ke sana, aku bilang gitu. Aku lari ternyata lama ngantri kan. Terus udah beli banyak aku belinya. Terus tek ditanya mama apa itu? Nggak tahu jawab. Buat istri mah. Ya udah dari situ mulai kayak. Terus kamu mau makainya? Iya nggak apa-apa, lucu aja kalau menurut aku. Masih dalam wajar lah, itu cuma lingerie kayak gitu doang. Tapi dia yang milih, jadi menurut aku kayak it's okay gitu. Kamu pernah striptis gitu nggak? Dia suka godain aku. Dia suka godain aku beneran. Kalau aku lagi kamu godain lakinya sendiri sama orang ya. Aku lagi bisa, aku lagi serius gitu, lagi ngapain, lagi nonton gitu, Game of Thrones apalah gitu. Serius, gimana dia godainnya? Ya? Tiba-tiba dia cucuk ke kamar mandi, ganti baju. Iya, aku nggak, kan aku pakai ganti baju. Terus dia keluar gitu, terus udah gitu. Terus wow, tiba-tiba ganas gitu. Terus aku kan jadi serius bisa. Iya, karena maksud aku ya, karena aku tahu kan ternyata setelah kita setelah sekian ya, setelah yang waktu abis terus itu ternyata kebutuhan dia untuk seksnya Andika tuh besar gitu kan. Apa dulu kabarnya kita LDR gitu kan, cuman kadang jadi nggak benar-benar tahu kan pas LDR sebenarnya. Iya kan, aku pikir ya udah lah ya gitu kan, kayak seminggu sekali mungkin cukup atau 2 minggu sekali. Kalau pas aku ke Jakarta ternyata dia tuh enggak, setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Ternyata dia kebutuhan seksnya tuh besar gitu kan. Misalnya dia tiap hari gitu kan, kayak semua laki-laki saya juga iya kan. Jadi aku mencoba mengimbangi gitu. Ya udah, mencoba mengimbangi lah gitu. Tapi kan nggak bisa cuma mengimbangi aja, kamu juga pasti mesti menikmati setiap orgasmenya, iya, betul. Setiap permainannya. Kamu kena senyum-senyum. Nah, aku tuh sadar kalau dia juga harus menikmati. Jadi makanya aku mulai nawar-nawarin, kamu mau nggak cobain toys gitu. Terus ya udah, akhirnya dia pertama dia nggak mau. Awalnya terus udah gitu waktu pas di Bali ya kita coba ya. Enggak, udah punya toys apa aja. Waktu di Singapura itu. Sambil kamu beli lingerie itu kamu beli juga satu gitu. Oh iya, aku selipin satu bener. Awalnya juga aku kayak akhirnya setiap klik keluar negeri aku cari tuh. Apa ini gitu kan. Amsterdam, ke Jepang. Itu apa? Takut kan? Kayak itu takut gitu kan. Nggak pernah gitu, dan aku juga nggak pernah nonton yang kayak gitu tuh, nggak pernah gitu. Bagus lah. Jadi ya baru ya, maksudnya akhirnya ya udah gitu. Gimana caranya kamu mengatasi ketidaknyamanan terhadap sex toys? Karena ini sex toys itu juga kan adalah stigma ya, yang sebenarnya diberikan banyak orang. Seolah-olah ini untung lakinya yang beliin, which is kreatif, keren banget. Tos dulu dong. Kalau gue bisa kasih ini ya sertifikat, gue kasih sertifikat nih, hebat banget nih laki kayak begini.
Cuma laki-laki yang maskulinitasnya tidak rapuh dan nyaman terhadap seksualitasnya mau membelikan seks toys buat istrinya. Dengar, ya. Karena banyak laki-laki yang ngerasa gini, aduh Mbak Zoya, emangnya kita nggak bisa dipakai lagi? Sex toys itu sama suami, ya itu gunanya berbeda. Iya. Pada saat lagi berhubungan seks, semua panca indera kita itu nggak bisa konsentrasi cuma ke kelamin doang kan. Pada saat hubungan seks, mungkin kita akan ngeliat, aduh keringetnya dia, gitu ya, aduh rasa kulitnya, aduh wanginya, aduh jilatannya, aduh ininya, aduh suaranya, itu kan terpecah semua. Tapi pada saat kita sedang masturbasi yang sehat ya, tanpa pornografi ya, Mam Ende tentunya gitu. Terus kita pakai toys, kita benar-benar bisa konsentrasi pada kenikmatan di kelamin kita, gitu ya. Jadi jangan jadiin toys itu pengganti suami, rugi amat. Lagian kalau aku semua toysnya tuh dia yang nyimpan, jadi memang apik ya bapak ini ya. dia tahu ada laci dan yang bertugas ngecas itu semua dia gitu. Oh jadi my God. aku tuh nggak mungkin kayak mungkin kalau dipikiran orang, oh dia mungkin pakai sendiri kalau suaminya nggak ada, nggak pernah gitu sama sekali, dan pakainya dia selalu sama-sama dia, harus dia yang pegang, harus bukan aku yang ini punya aku, nggak gitu. Kalau traveling, bagian aku yang jangan lupa. Kalau lupa dia marah. Kamu tuh ya. Aduh, ini soal idaman sekali sih Nisa, ya ampun, dicariin sex toys, di paket ini apa, kalau lagi packing ternyata dimasukin sex toys juga. Apik sekali bapak ini ya. Tapi selalu, maksud aku tuh selalu dia tuh bisa membuat aku tenang gitu, kayak dia tuh bisa kayak, iya aku pelan-pelan, coba kamu, coba dia ngajak ngobrol, tiba-tiba, Bisa ya, bisa ngajak ngobrol ya. Itu keahlian. itu keahlian sih menurut aku. Jadi dia bisa ngajak ngobrol, kamu inget nggak gini-gini, Ada untungnya benar psikologi kamu loh. Keren loh. terus itu, terus kayak udah masuk, udah kan, jadi kan cuman sakitnya kan pas pertama kan habis jahitan.